Kita hadirkan di Rumi Cafe Jakarta ini podcast yang luar biasa, yang semakin banyak menarik para pemirsanya. Dan ini guru kita, sahabat kita yang sekali dua tampilnya beda dengan tongkat. Buya Razi. Sehat Buya Razi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Buya nih hari ini. Semakin kelihatan Buya itu sebagai sebuah pejuang. Masya Allah. Sebagai seorang satria. Amin, amin. Mudah-mudahan kita ini bisa berjuang bersama dengan Buya Razi. Amin ya Rabb. Buya, kita ngomong tema kita hari ini adalah wali-wali Allah yang turun tangan kelak nanti di akhir zaman. Ya. Saya kan dari dulu pernah mendengar bahwa ciri-ciri akhir zaman itu ada matahari terbit di barat, sementara biasa di timur. Nah, ini pengertiannya, ini pengandaian atau ini apa ya Bu ya? Saya pernah mendengar kabar bahwa nanti orang barat yang dibilang itu banyak kafir tiba-tiba dia memeluk agama Islam. Atau bagaimana Bu ya ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis tadi Bang Dik, itu bisa dibaca dengan dua pendekatan ya. Pertama, pendekatan yang zahir. Bahwa benar-benar terbit dari barat. Oh ya. Dan itu jumhur mayoritas ulama seperti itu. Namun ada pendekatan lain, interpretasi, salah satu cara mensyarah hadis, mengartikan bahwa nanti sang pelita itu akan menyebar sampai ke barat. Saya sebagai orang yang santri hadis, jadi jangan dikira saya guru besar Bang Dik. Kalau perut besar sih Bang Dik lebih besar dari saya. Tolong diedit itu. Yang tepat itu makna yang pertama. Namun mengenai kebangkitan di timur, ada cahaya di barat, itu memang ada hadis yang lain, bukan hadis yang barusan. Jadi mohon maaf saya harus meluruskan. Ya. Di dalam beberapa riwayat yang derajatnya tidak sampai sahih tapi minimal hasan, Nabi menyebut kebangkitan ada dari arah timur. Tapi jangan GR dulu. Dajjal, Kazzab itu juga dari timur. Jadi sama-sama dari timur. Jadi orang beriman, seberiman-imannya ke mana ada timur, sedangkan Dajjal dari timur. Iya. Lalu dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa nanti tentara Al-Mahdiyin menaklukkan barat tidak dengan perang, cukup dengan takbir. Berarti takbir yang mereka lafazkan ini beda dengan takbir saya dan takbir Bang Dik harian ini. Takbir kita, semut pun tidak pernah respect kepada kita. Apalagi musuh. Apalagi satu benua barat, nggak mungkin. Benua Eropa, Australia, Amerika. Takbir seperti apa yang bisa menentukan itu? Nah, ini yang sedang dipersiapkan oleh para kekasih-kekasih Allah itu. Yang dulu ketika Nabi Muhammad sudah dihunuskan pedang dalam hadis Imam Bukhari, lalu orang itu bertanya, musuh ini bertanya, siapa yang melindungi engkau daripada pedangku? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Allah. Langsung lemas. Allah. Tambah lemas. Yang ketiga dia langsung jatuh. Masya Allah. Ini dalil paling kuat yang bisa membuat saya paham kenapa nanti benua-benua yang jauh di sana itu bisa ditaklukkan dengan takbir. Barangkali yang paling tepat untuk menyebutkan barat hadis yang tadi. Bahwa barat itu karena mereka negeri yang intelektualnya bagus, mereka kritis, mereka ketika melihat cahaya keilmuan, nur kesantunan, nur ma'rifatullah, itu mereka akan menerima tanpa perlu perang. Luar biasa. Sebelum jauh nih, pengertian wali sendiri dulu deh. Wali, karena kita tahu ya wali nikah yang mewakili kedua pasangan, wali murid yang mewakili murid yang bersekolah di sekolah dasar, SMP, SMA dan lain-lain. Tapi kalau wali Allah itu apa sebenarnya? Apa Allah butuh seorang wali sementara dia juga bisa melakukannya sendiri? Yang memerlukan Allah itu si wali. Allah nggak butuh. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan alam semesta. Wali ada dalam struktur alam semesta. Kalau tidak ada wali, maka alam ini hancur. Maka Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca Allah, Allah. Inilah zikirnya para wali. Yang kemudian dibid'ahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti ilmu kewalian.
Bukan berarti setiap orang yang zikir Allah wali, belum tentu. Mungkin dia muridnya wali, kenalannya wali, atau orang yang punya sanad keilmuan kepada wali. Lalu siapa wali itu? Saya jawab dengan hadis lalu dengan Quran. Karena nanti nyambung. Nabi ditanya dalam sebuah riwayat Abu Nuaim, "Man auliya Allah?" Siapakah wali-wali Allah itu? Lalu Nabi menjawab, "Man idza ru'u dzukirallah." Orang yang jika engkau pandang, engkau visualkan, engkau ingat, membuat kamu terhubung, terkoneksi kepada Allah. Wow. Siapa kira-kira Bang Dik? Jawab sendiri dalam kalbu ya. Buya. Jangan bilang saya. Saya hamba Allah. Ya, hari ini kan saya memandang Buya. Kalau kameramen terhalang oleh lampu. Ya. Imam Ibn Athaillah Sakandari itu menyebutkan bahwa wali itu ada di sekitar kita. Tadi kan Bang Dik mengandai-andai. Sepatu, jadi jangan-jangan orang-orang yang sekitar kita. Menjelaskan fenomena ini, Ibn Athaillah Sakandari yang wafat 79 Hijriah. Sekarang 1443. Ini kaidah beliau bisa kita pakai dari hikam. Subhanalladzi satara sirral khususiyah bi zawahiril basyariyah. Maha hebat Allah. Subhanallah itu artinya maha hebat. Maha hebat, maha canggih Allah. Yang menyembunyikan, yang menyisipkan, menyempilkan kalau bahasa orang Jawa, kekasih-kekasihnya, rahasia-rahasianya pada orang-orang yang secara zahir berpenampilan seperti manusia biasa. Mungkin dia seorang kameramen, enggak? Mungkin dia seorang seniman, mungkin dia seorang yang zahirnya kita lihat bermaksiat, tapi terbatinnya selalu koneksi dengan Allah dan mencari jalan kepada Allah. Karena wali itu ditentukan langsung dalam ilmunya yang qadim. Wali itu, walaupun secara zahir itu proses seseorang menjadi wali, tapi batinnya itu sudah ada dalam ilmu Allah. Fudail bin Iyad, walaupun beliau mengalami proses pernah menjadi preman, pernah menjadi seorang yang paling nakal di dunia. Jika ada orang bawa barang, itu dia rompak. Kalau di laut itu perompak. Kalau di jalan dia menjadi qat'ut thariq, penyamun, maling. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan juga, bukan untuk dirinya sendiri. Mirip-mirip Sunan Kalijaga. Tapi Allah menginginkan lain. Batin dia selalu bergelisah. Kayaknya bukan ini yang aku cari. Maka kita jangan GR dulu, jangan merasa sok suci dulu dengan ketaatan kita yang ada. Siapa tahu orang-orang yang kita anggap hina hari ini, mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Nanti di saat kita berubah jadi durhaka, mereka menjadi kekasih-kekasihnya. Masya Allah, kemurahannya Allah. Lalu yang kedua ayat Al-Quran. Siapakah wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah Allah. Allah itu kayak orang bilang, halo, hey, gitu ya. Allah. Nyapa. Hey, ketahuilah. Ini pengumuman dari Allah. Wali-wali Allah itu, orang-orang yang di kolbunya ada kestabilan rohani, kematangan rohani. Orang yang matang itu dia tidak usak-usuk cari Imam Mahdi. Tidak. Tenang. Tidak was-was. La khauf. Walaupun berat, ini zaman kita sangat berat. Belum lagi pandemi, belum lagi vaksin yang ada yang memalsukan vaksin, ada yang menyuntikkan sehari itu ternyata bukan vaksin. Betul-betul belum lagi nanti orang-orang yang menari dalam penderitaan masyarakat sekarang. Kita nggak usah panik. Emang beginilah alam. Semakin kacau, semakin zalim, semakin dekat kemunculan Dajjal dan Mahdi. Berarti wali-wali Allah semakin banyak. Dan sekarang ini masa, Bang Dik, Allah cabut para ulama, Allah angkat para wali, berarti harus ada yang bertugas. Ada pergantian. Karena tidak ada satu saat di muka bumi kecuali ada kekasih-kekasihnya, dan itu berganti. Malaikat aja ada shift-shiftnya, pagi sore. Masya Allah ya, berarti ada lowongan nih buat jadi wali. Mau daftar dulu. Tapi kenapa ente pada pengen jadi YouTuber sih? Ingin jadi kekasih Allah. Masya Allah. Sebelum kita jauh tentang wali-walinya, ada wali kecil, ada wali besar. Ya, wali kecil ini penting untuk mengingatkan bahwa Sunan Gunung Jati itu wali besar, Wali Songo itu wali besar. Tanpa wali kecil ini kan tidak ada wali besar yang menunjukkan. Nah, wali kecilnya seperti apa kira-kira ya? Kembali ke ayat tadi dan hadis tadi. Ayat itu menyebutkan orang itu tidak takut dan tidak galau, tidak ada rasa sedih yang berarti. Bang Dik ketika masuk ke satu negeri, yang di negeri itu kita kenal dengan penguasa negeri, takut nggak masuk ke negeri itu? Nggak takut, kita kenal baik. Tapi kita masuk ke satu kampung, satu negeri, dan kita punya akses kepada pemilik kampung. Ya nggak takut lah. Nggak takut. Kenapa? Kenal. Dekat, kenal. Jadi kalau ada orang ganggu gimana? Bilangin aja sama dia. Nah, kira-kira begitu. Waduin lo. Maka kewalian itu bukan masalah ibadah yang banyak. Bukan masalah penampilan yang horor pakai. Sengaja saya bawa tongkat hari ini. Ini salah satu pencirian Nabi dulu bertongkat, Nabi Adam bertongkat, Nabi Musa bertongkat, Nabi Muhammad pun bertongkat.
Para guru-guru kita hampir semua tanya sama Gue ngomong begini semua pakai tongkat besok. Iya Bu ya. Nggak usah. Aku Bu ya kasih tongkat sekarang. Bukan berarti wali itu mesti bawa tongkat nanti. Nanti ada saatnya semua mereka bertongkat. Oh. Nabi Musa punya tongkat, bukan tongkat yang sakti, tapi ada perintah ilahi mengatakan, "Hei Musa, pukulkan tongkatmu." Jika tidak ada kalam ini, maka tongkat itu sama dengan tongkat-tongkat yang lain. Tapi itulah tongkat paling mulia di zamannya. Yes. Setelah muncul Nabi Muhammad, maka tongkat yang dipegang Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Karena beliau pegang kemana-mana, beliau bawa kemana-mana. Tapi ini pencirian yang zahir. Jangan terjebak, wali itu bukan pencirian yang zahir. Tapi seperti yang dikatakan Ibn Athaillah, Allah sembunyikan. Maka wali ini kita bagi 3 Bang. Menurut kitab-kitab yang kita baca, Awariful Ma'arif, Imam Surawardi, jadi ini bukan ilmu baru, dan saya wajib menyampaikan. Kenapa? Karena Indonesia sudah menampilkan wali aneh-aneh. Seperti dulu Al-Habib Ja'far Assegaf, dan itu dikasih panggung oleh teman-teman kita Nahdiyin. Lah, akhirnya orang kan mempertanyakan kekiaian para Nahdiyin, walaupun saya bukan bagian dari struktur itu, tapi guru-guru saya kan banyak dari mereka. Saya harus menjelaskan secara metodologi keilmuannya, posisi Habib Ja'far Al-Kaf ya, itu di mana? Kewalian bagian mana? Belum lagi, dan uniknya habaib semua, Bang Dik, zuriat Nabi. Dan kita sebenarnya menunggu penjelasan dari para habaib sendiri. Tapi karena belum ada yang menunggu, pertanyaannya sudah datang kepada kita, dan Alhamdulillah Allah sudah memberikan bahan-bahannya oleh guru-guru kita dan kitab-kitab yang ada, ya kita jelaskan. Walaupun di sana, luar sana ada yang keberatan, tapi kalau kita nggak jelasin, siapa lagi yang jelasin? Yes. Ya. Mau ditutup-tutupin terus. Mau nanti orang akan menghujat yang, kalau dia benar-benar wali, kita hujat bagaimana? Contoh, ada seseorang yang dianggap gila oleh orang yang nggak ngerti. Ternyata dia wali, gimana? Jadi gila bisa dia? Bahaya. Karena masuk ke dalam hadis Imam Bukhari, man adzali waliyan atau man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memerangi waliku, aku akan perangi balik dia. Berani Bang Dik. Jadi kalau kita ejek di seorang wali, dia kayak gila atau dia menunjukkan sesuatu yang kita nggak respect, Allah bisa-bisa tidak respect kepada kita. Maka wali kita bagi 3. Ada wali yang disebut wali am, wali umum. Maka semua orang beriman yang percaya kepada Allah, ini adalah wali Allah. Makanya pencirian di ayat tadi, allazina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka yattaqun, mereka bertakwa. Tapi yattaqun itu di situ aktif ya, dia selalu berusaha menjaga ketakwaan dan dia takut ketakwaan itu hilang dari dirinya. Berarti orang beriman belum cukup, dia harus sampai kepada makom at-taqwa. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa di sini. Bertakwa itu puncaknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan, melakukan suruhan, itu awal ketakwaan. Tapi bagaimana mungkin saya mau diperintah-perintah, dilarang-larang, kalau saya tidak kenal siapa yang melarang dan memerintah? Yes. Anak Bang Dik, ada nggak yang dimarahin kalau nggak sholat? Ada. Dulu atau sekarang? Karena dia melihat sosok Bang Dik. Beda dengan, misalnya, maaf istri ya. Kalau istri mungkin nggak galak, tapi Bang Dik dengan suara bassnya yang Masya Allah, itu bisa menggetarkan aras rumahnya. Sholat semua. Karena si anak kenal sosok ayahnya yang bersuara menggelegar, maka dia langsung sholat. Terbirit-birit wudhu, sampai wudhunya pun tidak sempurna, yang penting sholat terlihat oleh seorang ayah. Jadi takwa itu kalau tidak sampai mengenal yang memerintah dan yang melarang, maka ketakwaan itu baru kulit, ini akan berbahaya, bisa rontok satu saat. Itu wali umum. Yang pertama. Ada wali yang khas, wali yang spesial. Ini yang disebut di ayat tadi. Orang-orang yang beriman dan takwa. Buah dari iman dan takwa dia, karena dia mengenal yang dia sembah, maka dia ada perasaan, indikatornya tidak was-was. Tidak ada rasa takut, mau pandemi bagaimanapun, dia tidak takabur, dia tidak sombong, nggak usah pakai masker, bukan. Nggak usah vaksin, bukan. Nggak ada kaitan dengan itu. Itu masalah konsep berpikir. Dan ketenangan batinnya yang dalam. Karena batinnya bersama yang maha batin. Zahirnya bersama yang maha zahir. Maka bagi dia memandang apapun, tembusnya kepada Allah. Keren. Itu yang kedua, Bang Dik. Yang terakhir, ini yang berat ya. Semoga kita bersama mereka ya. Yes. Mereka yang dititipkan, diberi tugas oleh Allah untuk mengemban sir ma'rifatnya. Mereka lah para rasul, para nabi, dan para wali-wali spesial. Di kalangan sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga. Sahabat 70-an orang yang awal kali berbayat kepada Rasulullah. Maka nanti sebelum masa-masa itu terjadi, orang-orang seperti ini akan muncul. 4, 70, 313. Puncaknya nanti ketika Nabi SAW haji wada,
124.000. Itu jumlah wali-wali besar. Inilah mereka yang khawasul khawas. 124.000 sejumlah dengan jumlah para nabi. Apa dalilnya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jika nabi itu jumlahnya 124.000, maka ulama juga nggak jauh-jauh dari sana. Ulama yang wali. Berarti ada ulama yang baru, yang bukan wali ya. Jadi teman-teman nih, kita bisa mengukur sendiri kewalian kita ya. Di antaranya adalah lahir ketenangan dalam diri kita, jiwa-jiwa kita itu tertuntun benar-benar dari cahaya Nur Muhammad dengan segala petunjuknya, sehingga kita tidak pernah gamang dalam keadaan apapun itu ya. Dan Royal, kamu jadi wali nggak usah pakai tongkat lah, pakai monopol aja ya, sesuai dengan kameramen ya pakai tripod gitu ya.